Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Irmasari dengan NPM 2478267 dari kelas TRI 4C. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi mengenai manajemen proyek teknologi informasi yang berjudul Smart Cloud Line IoT. Jadi pada presentasi ini saya akan menunjukkan bahwa teknologi yang sederhana dapat menjadi solusi yang cukup besar ketika benar-benar menyelesaikan masalah yang dialami oleh masyarakat dalam berkegiatan sehari-hari. Saat ini banyak orang memiliki kegiatan yang berada di luar rumah. Contohnya kuliah, bekerja gitu. Dan itu adalah aktivitas-aktivitas yang sangat padat sehingga tidak memungkinkan para masyarakat ini untuk stay di rumah. Jadi di sisi lain, aktivitas rumah tangga contohnya seperti menjemur pakaian masih dilakukan secara manual dan sangat sangat bergantung pada pengawasan manusia. Jadi masalahnya hujan sering turun secara tiba-tiba dan pengguna ini sedang tidak berada di rumah, yakni berkegiatan di luar itu tadi seperti bekerja, kuliah. Dan akibatnya pakaian yang kita jemur ini menjadi kembali basah dan otomatis harus kita cuci ulang gitu. Dan ketika kita cuci ulang ya berarti kita tidak efisien waktu, tidak efisien kegiatan, menambah-nambahkan, dan yang pasti listrik menjadi bertambah juga ya, boros. Nah, karena hal itulah kami mengembangkan Smart Cloud Line IoT. Jadi ini adalah sebuah sistem jemuran pintar otomatis berbasis Internet of Things. Jadi di sini dia mampu untuk mendeteksi hujan secara real time, lalu menarik jemuran secara otomatis dan memberikan notifikasi langsung kepada penggunanya. Kami percaya bahwa produk ini bukan hanya prototipe akademik, tetapi memiliki peluang yang besar untuk berkembang menjadi solusi smart home yang benar-benar dibutuhkan oleh para masyarakat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan gambaran utama dari proyek Smart Cloud Line IoT ini. Jadi sistem ini dirancang untuk bekerja otomatis ketika hujan terdeteksi. Dan ada juga komponen utama yang kita gunakan. Yang pertama di sini ada ISP8266 Node MCU. Jadi dia di sini sebagai pusat kontrol. Lalu ada raindrop sensor. Ini dia gunanya untuk membaca kondisi hujan. Lalu ada motor servo. Ini dia gunanya untuk menarik jemuran ke tempat yang aman. Selain itu, sistem ini juga terhubung dengan MQTT Broker, lalu Node-RED, dan Telegram API. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa sistem ini tidak hanya bekerja otomatis, tetapi juga memberikan monitoring dan notifikasi secara real time kepada para pengguna melalui smartphone, yakni Telegram itu tadi ya. Jadi yang ingin kami tekankan ini kepada semuanya, kami tidak hanya membuat alat, tetapi membangun solusi yang praktis dan relevan dengan kebutuhan pasar modern. Berdasarkan hasil pengujian, sistem mampu merespon dalam waktu hanya 0,43 detik. Dan notifikasi terkirim rata-rata dalam 5 detik. Dan tingkat keberhasilan mencapai 100%. Jadi dari hasil ini itu menunjukkan bahwa sistem bukan hanya konsep, tetapi benar-benar dapat bekerja dengan stabil dan cepat. Dan hal ini penting di dalam dunia teknologi. Reliability adalah salah satu faktor utama
yang menentukan apakah produk ini layak dikembangkan lebih jauh atau tidak. Selanjutnya di sini justifikasi proyek. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengapa otomatisasi jemuran sangat diperlukan. Jika kita lihat sistem tradisional, seluruh proses masih bergantung pada pengawasan manusia. Jadi pengguna ini harus terus mengecek cuaca, memastikan jemuran aman, dan harus segera bertindak ketika hujan turun. Nah, masalah ini mungkin terlihat sederhana. Ya, mungkin hanya terlihat sederhana. Tapi sebenarnya sangat sering terjadi dialami oleh banyak orang. Dan akibatnya pakaian menjadi basah, penggunanya harus mencuci lagi, lalu waktu terbuang dan produktivitas di sini terganggu. Sedangkan pada sistem smart IoT yang kami bangun di sini, sistem bekerja secara otomatis, responsif, yang artinya respon terhadap cuaca tuh berlangsung cepat. Dan pengguna dapat memantau kondisi dari pakaiannya, jemurannya itu dari mana saja. Jadi kalau misalkan kita lagi kuliah, kita lagi bekerja, kita bisa ngecek dari kampus, kita bisa ngecek dari kantor gitu. Jadi enggak yang terbebani gitu. Kadang kan kita lagi kuliah, lagi kerja di kantor, tahu-tahu hujan, kita pasti kepikiran, aduh di rumah gimana nih gitu, di rumah kehujanan, nggak ada siapa-siapa, nggak ada yang angkat pakaian gitu. Jadi kita panik, kadang buru-buru pulang ke rumah. Nah, jadi kalau misalkan kita pakai teknologi ini, itu sedikit mengurangi beban kita, terutama buat ibu-ibu rumah tangga dan anak-anak kuliah. Jadi gitu. Jadi produk ini tuh hadir dari masalah nyata yang dialami oleh para masyarakat luas. Dan biasanya produk yang sukses di pasar itu adalah produk yang mampu menyelesaikan masalah, sederhana, tetapi sering terjadi. Ya contohnya pakaian kehujanan ini tadi ya. Selanjutnya di sini ada tujuan dan manfaat. Jadi tujuan utama dari proyek ini untuk membangun sistem IoT yang responsif terhadap hujan dan mampu bekerja otomatis tanpa intervensi dari si pengguna. Jadi selain itu, kita juga melakukan penguji terhadap akurasi sensor, kecepatan aktuasi, dan kestabilan komunikasi data. Namun lebih dari sekedar tujuan teknis, kita juga fokus pada manfaat nyata bagi para pengguna. Manfaat utama dari sistem ini yakni yang pertama, meningkatkan efisiensi waktu, lalu mengurangi pengawasan manual, dan memberikan ketenangan pikiran kepada pengguna. Jadi yang seperti saya katakan sebelumnya, kalau misalkan kita lagi di kantor, lagi kuliah, terus hujan, kita pasti kepikiran, padahal kita nggak tahu gitu, sebenarnya di rumah kita juga hujan atau enggak, karena kan beda tempat, beda keadaan ya, beda situasi gitu. Kalau kita di kantor, di rumah, kalau kita di kantor, di tempat kuliah hujan, ya belum tentu di rumah kita hujan gitu. Jadi kalau misalkan kita pakai teknologi ini, itu terlihat, dapat kita pantau dari kejauhan, hujan nggak ya di rumah, pakaian basah nggak ya gitu. Jadi itu tadi, kita bayangin aja gitu, seorang kerja kantor atau mahasiswa yang berada di luar rumah yang saya katakan tadi, itu mereka jadi tidak perlu khawatir lagi itu memikirkan jemuran ketika hujan turun secara tiba-tiba. Dan value utama dari proyek kami di sini, teknologi yang memberikan kenyamanan hidup. Lalu saat ini pasar smart home itu berkembang
sangat cepat karena masyarakatnya semakin menyukai solusi otomatis yang praktis dan efisien gitu. Jadi ya inilah salah satu contoh pengembangannya gitu. Lalu di sini ada stakeholder. Jadi pada slide ini kami menjelaskan itu pihak-pihak yang terlibat dalam proyek kami, yakni Smart Coastline IoT. Pertama, kami di sini terdapat institusi akademik sebagai fasilitator dan pendukung pengembangan riset kami. Kemudian terdapat tim proyek kami sebagai pengembang sistem, dan selain itu ada layanan pihak ketiga seperti Telegram, lalu jaringan internet, dan MQTT broker. Serta yang paling penting yakni pengguna akhir atau end user. Jadi target pengguna kami di sini itu ada ibu rumah tangga, pekerja yang aktif, dan mahasiswa. Lalu ada masyarakat dengan mobilitas yang tinggi. Jadi yang ingin kami tunjukkan di sini ialah proyek ini memiliki ekosistem yang jelas. Artinya siapa pengguna produknya jelas, kebutuhan pasarnya jelas, dan arah pengembangannya juga jelas. Hal ini penting karena biasanya itu kita melihat apakah sebuah produk itu benar-benar memiliki target yang realistis atau tidak, seperti itu. Dan contohnya pada produk kami, penggunanya realistis dan pasti. Contohnya ibu rumah tangga, mahasiswa, para pekerja yang mobilitasnya tinggi gitu. Selanjutnya di sini ada scope baseline. Jadi di sini ada batasan ruang lingkup proyek atau scope baseline tadi. Kami di sini menentukan fitur-fitur utama yang menjadi fokus pengembang. Yang pertama di sini ada integrasi ESP8266, lalu pemasakan motor servo, lalu logika otomatis berbasis sensor hujan, ada MQTT, Node-RED, dan notifikasi Telegram. Sedangkan ada juga beberapa fitur itu seperti aplikasi mobil native, lalu sistem pengering otomatis, atau operasi offline yang berada di luar cakupan tahapan awal. Dan mengapa ini penting? Karena dalam pengembangan teknologi, fokus itu adalah kunci. Dan kami mengembangkan core system terlebih dahulu agar yang pertama di sini biayanya lebih efisien, lalu waktu pengembangannya lebih cepat, dan sistem utama benar-benar stabil sebelum dilakukan ekspansi fitur. Jadi pendekatan ini menunjukkan bahwa proyek kami ini memiliki manajemen pengembangan yang realistis dan terstruktur. Selanjutnya di sini ada WBS, Work Breakdown Struktur. Jadi kami di sini menunjukkan bahwa Work Breakdown Struktur atau WBS ini seluruh proyeknya dibagi menjadi beberapa tahap ya. Yang pertama di sini ada inisialisasi dan analisis, lalu ada desain arsitektur dan implementasi, lalu ada quality assurance. Jadi di dalam sini terdapat aktivitas detailnya juga ya, seperti di sini wawancara pengguna, lalu identifikasi masalah lingkungan, lalu ada desain layer, lalu ada setup MQTT, konfigurasi Node-RED, hingga penguji sensor dan notifikasinya. Jadi WBS ini menunjukkan bahwa proyek kami tidak dibuat secara asal. Semua proses dikembangkan menggunakan pendekatan project management yang sistematis. Dan ini sangat penting karena banyak proyek teknologi yang gagal bukan karena ide buruk, tapi karena manajemen proyek yang tidak terstruktur. Dan di sini kami berusaha meminimalkan risiko tersebut melalui perencanaan yang jelas, dan salah satunya ya WBS ini. Selanjutnya di sini ada arsitektur sistem. Di sini dijelaskan bahwa Smart Coastline IoT menggunakan arsitektur
3 lapis. Lapisan pertama yang adalah lapisan pertama di sini adalah reception layer yang berfungsi untuk mendeteksi kondisi hujan melalui sensor, apakah dia hujan atau terang atau mendung atau gimana gitu. Sedangkan lapisan kedua di sini ada network layer. Jadi network layer di sini menggunakan ESP8266 dan MQTT broker untuk memproses pengiriman data. Sedangkan lapisan yang ketiga di sini adalah application layer. Application layer ini dia menggunakan Node-RED dan Telegram API untuk memvisualisasi serta notifikasi pengguna. Dan arsitektur ini memiliki keunggulan yang cukup besar. Yakni yang pertama, sistem lebih modular, lebih mudah dikembangkan, dan scalable. Artinya, di masa depan, sistem ini dapat dikembangkan menjadi aplikasi smart home, dashboard monitor, lalu integrasi AI, bahkan sistem otomatis rumah yang lebih kompleks. Selanjutnya di sini ada konfigurasi perangkat keras hardware blueprint. Jadi hardware blueprint di sini dijelaskan hubungan antara perangkat keras dan sistem. Range sensor membaca kondisi hujan dan mengirim data ke ESP8266. Kemudian di sini ESP8266 memproses data dan mengaktifkan motor servo untuk menarik jemuran. Selain itu, terdapat juga relay dan baterai sebagai manajemen daya sistem. Yang menarik dari desain ini tuh juga ada komponennya itu relatif murah ya, lalu mudah diperoleh dan mudah diproduksi gitu. Jadi ini yang menjadi keuntungan besar dalam sisi bisnis, karena memungkinkan biaya produksi itu tetap rendah namun memiliki nilai jual yang tinggi. Selanjutnya di sini ada proses flow atau alur kerja sistem. Jadi pada proses flow ini dijelaskan bagaimana sistem bekerja dari awal hingga akhir. Jadi proses ini dimulai ketika sensor mendeteksi hujan. Kemudian di sini ESP8266 memproses data dan memicu servo untuk menarik jemuran. Setelah itu, data dikirim melalui MQTT ke Node-RED dan pengguna menerima notifikasi Telegram. Jadi seluruh proses ini berlangsung otomatis tanpa perlu campuran tangan pengguna. Dan bagi investor, automation seperti ini tuh memiliki daya tarik karena tren pasar saat ini bergerak itu menuju smart living, automation, dan Internet of Things. Selanjutnya di sini ada quality assurance. Jadi di sini ada tahap QA, melakukan pengujian akurasi sensor dan kecepatan respon sistem. Hasilnya menunjukkan bahwa sensor itu mampu membedakan kondisi kering, hujan deras, hujan sedang. Dan selain itu, waktu respon sistem di sini hanya sekitar 0,43 detik. Jadi artinya sistem mampu bergerak sangat cepat sebelum pakaian terkena hujan secara signifikan, dan ini menunjukkan bahwa performa sistem benar-benar terukur dan tervalidasi. Selanjutnya di sini ada latensi jaringan dan notifikasi. Pada pengujian jaringan, rata-rata di sini delay notifikasi Telegram itu sekitar 5 detik dengan tingkat keberhasilan persentase 100%. Dalam sistem IoT berbasis internet publik, hasil ini sangat baik dan stabil. Jadi hal ini tuh menunjukkan bahwa sistem itu mampu bekerja secara konsisten dan layak digunakan dalam kondisi nyata. Selanjutnya di sini ada change request.
Jadi pada slide ini saya akan menjelaskan atau mensimulasikan perubahan skop berupa penambahan sensor cahaya atau LDR. Tujuannya agar sistem dapat mendeteksi kondisi mendung sebelum hujan turun. Kemudian menganalisis dampaknya terhadap biaya, jadwal, dan ruang lingkup proyek. Dan hasilnya, perubahan disetujui karena mampu meningkatkan nilai produk secara signifikan. Jadi hal ini menunjukkan bahwa proyek kami ini fleksibel dan memiliki roadmap pengembang yang jelas. Baik, selanjutnya di sini akan saya simpulkan Smart Cloud Selain IoT ini berhasil dikembangkan sebagai solusi otomatis rumah tangga berbasis IoT yang cepat, stabil, efisien, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Dan kami percaya bahwa proyek ini memiliki potensi besar karena yang pertama, masalah yang diselesaikan itu nyata. Kedua, target pasar luas. Dan yang ketiga, biaya implementasi relatif rendah. Dan peluang pengembangnya itu sangat besar. Semoga kedepannya sistem ini dapat dikembangkan menjadi bagian dari ekosistem smart home yang lebih luas lagi. Dan yang pasti kami percaya teknologi terbaik bukan teknologi yang paling rumit, tetapi teknologi yang dapat benar-benar membantu kehidupan manusia menjadi lebih baik. Dan itulah tujuan utama Smart Cloud Selain IoT ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.